Bab 131 kakek, aku salah, kakek. Ye Feng sedikit terkejut. Kalau saja dia tahu yang menawar adalah Tan Bohong, dia pasti tidak akan mau bersaing dengan pihak lainnya. Penatua Tan, aku tidak tahu kalau itu kamu. Dia hendak menjelaskan ketika Tan Bohong melambaikan tangannya. Tolong jangan bilang begitu. Aku hanya ingin melihat apa isi peta harta karun itu. Karena kau juga menyukainya, aku tidak akan mengambilnya darimu. Tanda seru tanda seru. Ye Feng mengangguk penuh terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua Tan. Tan Bohong sedikit kesal. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Ye Feng menggaruk kepalanya karena malu. Aku melihat mereka begitu menghormatimu, jadi aku tidak berani gegabah. Tan Bohong tersenyum ramah. Mereka ya mereka, dan kamu ya kamu. Bagaimana bisa sama? Nanti kalau kamu ada waktu luang, kamu bisa mampir ke rumahku. Aku punya banyak hal menyenangkan di sana. Ye Feng segera mengangguk. Tentu saja, tentu saja. Baiklah, kamu bisa terus bermain dengan pacar kecilmu. Aku harus tidur lagi. Tan Hongbo melirik Su Jingxin di sampingnya, lalu menepuk bahu Ye Feng dengan penuh arti dan berbalik untuk pergi. Wajah Su Jingxin memerah dan dia cepat-cepat menatap Ye Feng secara diam-diam. Untungnya, lampu di tempat pelelangan agak redup, jadi tidak ada seorang pun menyadari rasa malunya. Pada saat ini, Ye Feng berbalik dan menatap Li Hongyi yang sedang berlutut di tanah. Ada apa dengan Tuan Muda Li? Bukankah tadi Anda cukup mengesankan? Buk. Li Hongyi buru-buru bersujud padanya. Setelah beberapa pukulan, dahinya pecah, dan darah mengalir di pipinya, membuatnya tampak sangat ganas. Kakek, aku salah, kakek. Aku bukan manusia, aku anjing yang merendahkan orang lain. Aku punya mata, tapi aku tidak bisa mengenali Gunung Tai. Kumohon biarkan aku hidup. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Di mana penampilannya yang anggun dan elegan sebelumnya? Ye Feng menatapnya dengan dingin. Karena kau tahu kau salah, kau harus memenuhi janjimu, kan? Li Hongyi menatapnya dengan linglung, tidak mampu bereaksi sesaat pun. Ye Feng mengingatkannya, kau sudah bilang sebelumnya. Kalau aku berhasil menawar suatu barang malam ini, kau tidak hanya akan berlutut dan meminta maaf padaku. Kau juga akan berlarian telanjang. Sekarang kau sudah berlutut, seharusnya kau sudah setengah jalan, kan? Li Hongyi tiba-tiba ragu-ragu. Baiklah kalau dia berlutut dan bersujud. Namun, menyuruhnya keluar dan berlari telanjang lebih buruk daripada membunuhnya. Jika dia benar-benar berlarian telanjang hari ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seantero kota Zonghai mulai sekarang. Bagaimana dia masih punya muka untuk tinggal di Zonghai? Ye Feng melihat bahwa dia tidak mengambil tindakan apapun, dan tatapannya menjadi dingin. Apa, kau ingin mengingkari janjimu? Pada saat itu, Chen Qiusan kebetulan berjalan mendekat. Li Hongyi, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau kau berani mengingkari janjimu, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Li Hongyi tiba-tiba ketakutan setelah berulang kali dimarahi oleh keduanya. Chen Qiusan sendiri sudah cukup membuatnya kehilangan pijakannya di kota Zonghai. Terlebih lagi, Ye Feng memiliki Tan Bohong di belakangnya. Dua pukulan telak ini jika digabungkan sudah cukup untuk menghancurkan dia dan keluarganya hingga hancur berkeping-keping. Tak berdaya, ia hanya bisa menanggalkan pakaiannya sepotong demi sepotong. Wajah Su Jingxin memerah dan dia segera berbalik. Dia tidak bisa tidak menyalahkan Ye Feng dalam hatinya. Orang ini terlalu jahat. Dia benar-benar ingin dia berlarian telanjang. Dia takut mulai sekarang Tuan Muda Li tidak akan punya muka lagi untuk tetap tinggal di Zonghai. Li Hongyi melepas pakaian dalamnya yang terakhir, lalu berlari keluar rumah lelang sambil menutupi bagian pribadinya. Seluruh tempat itu tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, setiap kali orang menyebut Li Hongyi, mereka mungkin akan teringat pada adegan dia berlarian sambil telanjang. Ye Feng tidak bersimpati padanya. Dia sendiri yang menyebabkan semua ini terjadi dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Kemudian, dia mengikuti Chen Qiusan ke konter untuk membayar dan mengambil peta harta karun. Saudara Ye, Anda sungguh beruntung. Peta harta karun ini bisa terjual setidaknya 10 juta, tetapi berkat tawaran Penatua Tan, tidak ada yang berani menawar lagi, jadi Anda mendapatkan tawaran yang sangat menguntungkan. Chen Qiusan menatap Ye Feng dengan iri. Keberuntungan besar macam apa ini? Mengumpulkan semua peta harta karun pasti lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak pernah menyangka bisa mengumpulkan semuanya, aku cuma iseng-iseng menghabiskan uang. Ye Feng mengeluarkan pecahan peta harta karun yang baru saja diperolehnya dan memeriksanya. Baik teksturnya maupun polanya, semuanya sama persis dengan yang ada di tangannya.
Jelaslah bahwa ini adalah peta asli harta rahasia Raja Siang. Kakak Chen, aku pergi dulu. Ye Feng melambaikan tangannya pada Chen Qiusan dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, Su Jingxin duduk di sudut, mendengarkan laporan Paman Liu dengan sabar. Nona, maafkan aku kehilangan dia. Paman Liu berdiri di sana dengan wajah penuh rasa malu. Bahkan Paman Liu pun kehilangan jejaknya. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Su Jingxin tidak menyalahkannya, tetapi menganalisis situasi secara rasional. Memang, kemampuan melacak dan anti pelacakan orang itu sangat kuat. Sekali lihat saja, aku tahu dia telah menjalani pelatihan yang ketat. Paman Liu langsung mengangguk setuju. Su Jingxin hendak melanjutkan. Dia melihat Ye Feng berjalan keluar dari belakang panggung. Paman Liu, Anda boleh pergi dulu. Saya rasa orang itu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Anda harus lebih memperhatikan dan mengamati. Ya, Nona. Paman Liu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menghilang dalam kegelapan. Dengan siapa kamu baru saja berbicara? Ye Feng melirik ke arah Paman Liu pergi. Ia penasaran. Para pengawal yang dikirim keluargaku untuk melindungiku. Su Jingxin tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Orang penting. Ada pengawal, seru Ye Feng langsung. Aku bukan orang penting, aku hanya perempuan lemah dan tak berdaya. Kau tahu, Tetua Tan, dia orang penting banget. Meskipun Su Jingxin berkata demikian, ekspresinya agak tidak terduga. Orang ini pasti punya banyak rahasia. Setiap kali dia mengira sudah mengetahui latar belakang pihak lain itu selalu bisa memberinya kejutan dan kejutan lagi. Dia benar-benar tak terduga. Bab 132 Sang Pahlawan menyelamatkan si cantik, tapi itu sangat berbahaya. Tidak lama kemudian, ketika Ye Feng menyelesaikan prosedur pembayaran dan serah terima, dia keluar dari rumah lelang bersama Su Jingxin sambil mengobrol dan tertawa. Tiba-tiba sekelompok pria berpakaian hitam keluar dari kegelapan dan mengepung mereka berdua. Ye Feng melihat sekeliling. Setidaknya ada 14 hingga 15 orang. Semua orang memegang tongkat, pipa baja, dan sejenisnya di tangan mereka, yang membuat orang bergidik. Tanda seru, tanda seru. Pria yang berjalan di depan adalah orang yang mengikuti Su Jingxin. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Pria itu mungkin percaya diri dengan kemenangannya saat dia menatap mereka berdua dengan ekspresi menggoda. Siapa kamu? Kenapa kamu terus menggangguku? Su Jingxin sedikit mengernyit. Aku memang pernah mengikutimu sebelumnya, tapi kali ini aku di sini untuk membalas dendam pada anak ini. Saat pria itu berbicara, ia menatap Ye Feng dengan mata penuh kebencian. Ini mungkin pertama kalinya ia menderita kerugian sebesar itu. Terlebih lagi, ia telah menderita kerugian besar di tangan seseorang yang sama sekali tidak menguasai ilmu bela diri. Siapa yang sanggup menanggung semua ini? Kakak, kau terlalu menganggapku tinggi. Apa perlu membawa begitu banyak orang untuk menyelesaikan masalah ini denganku? Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia hanya bisa merentangkan tangannya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Pria itu memanggul pipa baja panjang di bahunya. Kau melukaiku. Kau harus membayar biaya pengobatannya, kan? Ye Feng merasa lega dan mengangguk. Seharusnya kau bilang begitu tadi. Itu cuma sedikit uang. Apa kau harus bersusah payah seperti itu? Kau mau berapa? Pria itu perlahan mengangkat jarinya. 1 yuan. Ye Feng langsung mengacungkan jempol. Aku tahu, uang bukan tujuanmu, kau hanya ingin memperjuangkan harga dirimu, kan? Kakak benar-benar punya kepribadian. Aku beri 2 nilai untuk sikapmu yang terus terang. Pria itu menyeringai. Benar. Kamu hanya perlu membayarku 1 yuan hari ini. Tapi, besok kamu harus bayar 2 yuan, dan seterusnya. Kamu harus bayar 2 kali lipat dari hari sebelumnya setiap hari selama sebulan. Bagaimana? Ini sangat adil dan sepadan, kan? Ye Feng tak kuasa menahan cemberut. Kakak, apa kau mengujiku dengan soal matematika SMP? Dengan tingkat seperti ini, aku harus membayarmu setidaknya 50 hingga 60 juta sebulan kemudian. Bukankah kamu sedang mempersulit kami, orang biasa? Rencana orang itu telah terbongkar, tetapi dia bahkan tidak merasa malu. Kamu memang berbudaya. Kamu bahkan tahu ini. Karena kamu tidak mampu, biarkan saja gadis ini bermain denganku semalam saja, dan hutang kita akan lunas. 50 juta untuk semalam. Apa itu harga yang cukup tinggi? Ye Feng menyentuh hidungnya. Kesepakatannya bagus, tapi kenapa dia harus membayarku? Menurutmu, apakah ini akan berhasil? Bagaimana kalau aku bermain denganmu? Aku bisa melakukan apa saja. Ketika Su Jingxin mendengar itu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Orang ini masih ingin bercanda di saat seperti ini.
Tapi, apa yang dia maksud dengan karya bunga? Ketika pria itu mendengar kata-kata Ye Feng, wajahnya langsung menjadi gelap. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan mengerti betapa seriusnya situasi ini. Katakan padaku, kaki mana yang ingin kamu patahkan terlebih dahulu? Sambil berbicara, dia membawa pipa baja dan mendekati mereka berdua. Aku peringatkan kau, jangan main-main. Ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau percaya aku akan memanggil polisi sekarang? Melihat pihak lain serius, Ye Feng segera mengangkat teleponnya. Haha, telepon polisi. Tempat ini dikelola petugas di siang hari, dan aku yang bertanggung jawab di malam hari. Kamu mau melapor untuk urusan bisnis? Silakan saja. Mau kupinjamkan ponselku? Ketika lelaki itu mendengar kata-katanya, seolah-olah ia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jelaslah bahwa dia tidak takut. Melihat pihak lain tampaknya tidak bercanda, Ye Feng benar-benar kehabisan ide. Bertarung. Harimau yang ganas takkan mampu melawan sekawanan serigala. Lagi pula, dia belum menjadi harimau yang ganas. Dalam hal bertarung, dia paling-paling seperti anak sapi yang baru lahir. Dia harus lari. Kalau dia sendirian, dia mungkin masih punya kesempatan. Namun, masih ada beban di sepatu hak tinggi di sampingnya, jadi tidak ada cara untuk berlari. Bukan gayanya meninggalkan seorang wanita dan melarikan diri sendirian. Rasanya tak ada jalan lain. Ia hanya bisa melawan. Pada saat ini, Su Jingxin, yang selama ini tenang, tiba-tiba berkata, Paman Liu, pergi dan singkirkan orang-orang ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Kata-kata ini diucapkan dengan ringan, tetapi mengandung niat membunuh. Ye Feng yang berada di samping, tak dapat menahan diri untuk menggigil. Keluarga macam apa yang bisa membesarkan wanita seperti itu? Dalam menghadapi lebih dari selusin penjahat bersenjata, dia tidak hanya bisa setenang Gunung Tai, tetapi dia juga bisa menggunakan nada yang begitu tenang untuk memberikan perintah yang begitu kejam. Keluarga seperti ini bukanlah keluarga biasa. Berdasarkan alasan ini, pengawal yang dikirim keluarganya pastilah seorang ahli top. Secercah harapan kembali muncul di hati Ye Feng. Pada saat ini, sesosok tubuh yang agak bungkuk perlahan berjalan keluar dari bayangan di belakang mereka berdua. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa pengawal itu adalah seorang pria berusia 70 tahun, Ye Feng langsung kecewa. Kok bisa dia jadi pakar top? Ini kan pakar kebotakan, ya. Melihat usianya, dia mungkin bahkan lebih tua dari kakeknya. Kamu sudah sangat tua, lengan dan kakimu juga sudah tua. Kenapa kamu di sini jadi pengawal, bukannya di rumah saja dan menggendong cucumu? Dengan kekuatan tempur seperti ini, dia mungkin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, kan? Bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Melihat pengawal, ini tidak lagi dapat diandalkan, Ye Feng hanya bisa menghadapinya sendiri. Dia segera melangkah maju dan berdiri di depan Su Jingxin. Kamu duluan. Aku akan menahan mereka. Su Jingxin menatap punggungnya dan sangat tersentuh. Kalau saja orang itu laki-laki, mereka pasti sudah meninggalkannya dan melarikan diri dalam situasi seperti itu. Namun, Ye Feng bisa saja mengabaikan nyawanya sendiri dan membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu. Tipe lelaki seperti ini mungkin tak akan bisa ditemukan meski Anda menyalakan lentera, bukan? Bahkan Paman Liu, yang mengikutinya dari belakang, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Feng. Anak ini menarik. Namun, sangat berbahaya bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan seorang cantik. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia mungkin mati. Bab 133 Sayap Chun, Liu Wunyuan. Nak, aku pernah disergap olehmu sebelumnya, jadi kau yang menang. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertarung? Aku akan membiarkanmu bertemu Raja Neraka hari ini. Di sisi lain, pria itu melihat Ye Feng sama sekali tidak takut. Ia tampak sedikit marah. Dengan ekspresi garang di wajahnya, ia melambaikan tangannya ke arah sekelompok orang di belakangnya. Tinggalkan wanita itu. Dua lainnya. Bunuh mereka semua. Setelah menerima perintahnya, sekelompok orang di belakangnya segera membawa senjata mereka dan menyerang Ye Feng dan dua orang lainnya. Tanda seru. Melihat ini, Ye Feng menunjukkan ekspresi penuh tekad. Ia hendak menyerang dan bertarung. Sekalipun dia tahu bahwa apa yang akan dihadapinya kemungkinan besar akan menjadi situasi yang sangat sulit dan menyakitkan, tetapi dia tidak punya jalan keluar sekarang. Meski dia tahu itu jalan yang berbahaya, dia harus menguatkan diri dan maju terus. Pada saat ini, sesosok yang jauh lebih cepat darinya tiba-tiba menyerbu dari belakang. Tak lain dan tak bukan adalah Paman Liu, yang baru saja dipandang rendah olehnya. Seberapa cepat kecepatan Paman Liu? Begini saja,
bahkan jika tubuh Ye Feng telah diperkuat oleh sistem, dia tidak akan mampu mengejar lawannya meskipun dia berlari dengan kecepatan penuh. Paman Liu bagaikan sambaran petir yang menyambar ke arah kerumunan. Selanjutnya, Ye Feng melihat pemandangan yang tak terlupakan. Pukulan dan tendangan Paman Liu juga secepat kilat, dan hanya bayangannya saja yang dapat terlihat. Lalu, semua orang yang berada dalam jarak 1 meter darinya terpental. Kemanapun dia lewat, orang-orang dan kuda terlempar. Ini jelas bukan efek spesial film. Namun, dampaknya jauh lebih besar daripada efek khusus dalam film. Ye Feng terpesona oleh pemandangan itu. Setiap pria memiliki mimpi wuxia. Mereka semua ingin mengembangkan teknik keilahian yang tak tertandingi, lalu melenyapkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Saat Ye Feng membaca novel wuxia di masa lalu, dia juga punya mimpi serupa. Namun, ia perlahan menyadari bahwa semua novel itu bohong. Tidak ada seni bela diri yang tiada taraf di dunia ini. Tidak ada pahlawan condor juga. Sebagian besar orang akan dilenyapkan oleh kejahatan sebelum mereka dapat melenyapkan kejahatan. Akan tetapi, saat ia melihat kehebatan Paman Liu, impiannya dalam seni bela diri kembali berkobar. Dia berharap bisa bergegas dan bertarung bersama Paman Liu. Namun, Ye Feng sangat jelas tentang kekuatan tempurnya sendiri. Kalau dia maju, dia tidak akan ada di sana untuk bertarung, tetapi malah menambah kekacauan. Tidak membantu sudah merupakan bantuan terbesar yang dapat ia berikan. Dalam semenit, belasan penjahat bersenjata itu berhasil dibereskan oleh Paman Liu seorang diri. Mereka semua tergeletak di tanah dan mulai meratap. Hanya pemimpin kelompok itu yang tersisa berdiri di sana dengan pipa baja di tangannya. Dia mungkin sama sekali tidak menyangka bahwa sekitar selusin pembantu yang dibawanya akan dibasmi begitu cepat. Dan orang yang melakukannya adalah seorang pria tua. Kamu, sihir apa yang kamu gunakan? Pria itu mungkin tak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya. Ia hanya bisa menyalahkan sihir, dan matanya penuh ketidakpercayaan saat menatap Paman Liu. Liu Wenyuan, sayap Chun. Paman Liu perlahan-lahan mengambil posisi tinju Wing Chun dan memberi isyarat kepada pria itu dengan jarinya. Pria itu tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Jejak kekejaman terpancar di wajahnya saat dia mengangkat pipa baja dan mengayunkannya ke arah Liu Wenyuan. Bang, bang, bang. Tindakan Liu Wenyuan bersih dan cepat, tidak ceroboh sama sekali. Dia mencengkeram pipa baja itu dengan tangan kosong, merebutnya, membalas serangan, lalu menghantam dada lawannya bagai tetesan air hujan. Serangkaian aksi dilakukan sekaligus, memukau mata. Puff. Pada akhirnya, pria itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Saat dia jatuh ke tanah, dengan Paman Liu sebagai pusatnya, ada orang-orang tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Pada saat itu, Ye Feng tiba-tiba merasa bahwa tubuh Paman Liu yang sedikit bungkuk tiba-tiba tampak menjadi tinggi dan besar. Dia seperti dewa perang kuno. Ye Feng menatapnya dengan linglung. Ia ingin melangkah maju dan memberi hormat kepada guru seni bela diri ini. Su Jingxin tiba-tiba menariknya kembali dan berkata kepada Paman Liu, "Paman Liu, aku serahkan ini padamu." Kemudian, dia menarik Ye Feng dan pergi. Sial, benar-benar ada ahli seperti itu di dunia ini. Kamu lihat tadi. Begitu saja, dengan beberapa suara, papa-papa pupu, orang-orang itu semua jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Dia keren banget. Dulu aku pikir orang-orang seperti itu cuma ada di novel. Aku nggak ngangka bakal ketemu mereka di dunia nyata. Mereka berdua sudah berjalan jauh, tapi Ye Feng masih terkejut. Wajahnya dipenuhi kekaguman terhadap Paman Liu. Su Jingxin melihat betapa gembiranya dia dan berkata, "Paman Liu sudah sangat terkenal di dunia seni bela diri sebelum dia mengikuti ayahku." Dunia seni bela diri. Ye Feng sedikit terpesona dan segera menatap Su Jingxin. "Bisakah kau memberitahu Paman Liu bahwa aku ingin belajar beberapa jurus darinya?" "Tidak masalah." Su Jingxin menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Lalu, sebelum Ye Feng sempat merasa senang, ia tiba-tiba mengganti topik. "Tapi kau harus berjanji padaku satu hal." Ye Feng tidak ragu-ragu, ia langsung mengangguk. "Asalkan aku bisa meminta Paman Liu mengajariku, apalagi satu syarat, 8-10 pun tak masalah." Su Jingxin menatapnya dengan serius. "Syaratku sederhana. Setelah kau mengumpulkan peta harta karun rahasia Raja Siang dan pergi berburu harta karun, kau harus mengajakku." Ah! Ye Feng tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengusulkan syarat seperti itu. Ada apa? Apa permintaan ini terlalu berlebihan? Su Jingxin menatapnya dengan mata besarnya yang berkaca-kaca. Tidak berlebihan, tapi kenapa kau begitu tertarik dengan harta rahasia Raja Siang? Ye Feng sedikit penasaran.
Saya terlahir untuk mengambil risiko dan menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Jika bukan karena penolakan keras keluarga saya pasti sudah menjadi penjelajah sejak lama, jawab Su Jingxin jujur. Cek, cek, cek. Aku tidak tahu kalau di balik penampilanmu yang damai, ternyata kau punya jiwa petualang. Ye Feng hanya bisa mendesah. Kamu masih belum bilang setuju atau tidak? Su Jingxin melanjutkan bertanya. Menyetujui permintaanmu bukan masalah, tapi jangan terlalu berharap. Peta ini sudah ada selama ribuan tahun, dan belum pernah ada yang mengumpulkan semuanya. Aku tidak punya harapan lagi. Ye Feng memberitahunya terlebih dahulu. Aku mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan menyerahkannya pada takdir. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin membantumu mengumpulkan informasi tentang peta harta karun rahasia Raja Siang. Su Jingxin sangat berpikiran terbuka. Oh, ngomong-ngomong, apakah Paman Liu bisa menangani masalah tadi? Ye Feng masih sedikit khawatir. Meskipun itu untuk membela diri, mereka telah melukai banyak orang. Terlebih lagi, beberapa dari mereka terluka parah, dan masih menjadi pertanyaan apakah mereka dapat bertahan hidup. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, ini akan menjadi berita yang sangat sensasional. Jika Su Jingxin tidak dapat menangani situasi tersebut, dia tidak keberatan meminta bantuan Tan Bohong. Jangan khawatir, Paman Liu bisa mengatasinya. Su Jingxin tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Ye Feng tidak dapat menahan rasa penasarannya. Apa latar belakang wanita ini? Mengapa dia bisa tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun? Mungkinkah dia lebih kuat dari Tan Bohong? Bab 134 inikah pesona uang? Ye Feng tidak tahu. Tidak lama setelah dia dan Su Jingxin pergi, sebuah panggilan telepon misterius dilakukan ke kantor publik provinsi. Setelah panggilan telepon tersebut, pejabat tinggi Departemen Urusan Publik Provinsi memberikan teguran keras kepada orang yang bertanggung jawab pada hari yang sama. Setelah itu, mereka mengerahkan tim penegak hukum terkait semalaman untuk melancarkan tindakan keras terhadap kekuatan jahat. Pada akhirnya, banyak kekuatan bawah tanah yang telah lama bercokol di kota Zonghai pun musnah dalam semalam. Tanda seru. Hal ini membuat banyak bos yang mengetahui cerita di dalamnya mulai mengutuk si bajingan pembuat onar itu. Dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, dia harus memprovokasi wanita dari keluarga Su, yang menyebabkan semua orang terlibat. Ye Feng tentu saja tidak tahu apa-apa tentang ini. Keesokan paginya, ketika dia masih tidur, dia tiba-tiba terbangun oleh suara dering telepon genggamnya. Dia mengangkat telepon itu dalam keadaan linglung dan mendengar suara wanita lembut di ujung sana. Halo, apakah Anda Tuan Ye Feng? Saya Departemen Hukum Immemorial Merchant City. Anda membeli seluruh saham pusat perbelanjaan Taigu kemarin. Apakah Anda berkenan datang hari ini untuk menyelesaikan prosedur serah terima? Setelah mendengar cerita pihak lain, Ye Feng akhirnya ingat. Setelah membantu Su Jingxin keluar dari krisis kemarin, sistem menghadiahinya semua saham pusat perbelanjaan Taigu. Sebelumnya, Ye Feng selalu mendengar nama besar pusat perbelanjaan Taigu, dan ia tahu bahwa itu adalah pusat perbelanjaan kelas atas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah tempat berkumpulnya barang-barang mewah. Namun karena situasi keuangannya, Ye Feng belum pernah ke sana sebelumnya. Sekarang, sudah tepat. Cuaca mulai menjadi dingin akhir-akhir ini, dan dia perlu menambahkan beberapa pakaian untuk mengubah musim. Dia juga bisa pergi berbelanja dan menyelesaikan prosedur serah terima. Memikirkan hal ini, Ye Feng menjawab, baiklah, aku mengerti, aku akan pergi sebentar lagi. Dia menutup telepon. Kemudian, dia bangun dari tempat tidur, mandi, dan membuka lemarinya untuk mencari pakaian. Karena tubuhnya telah diperkuat oleh sistem beberapa hari yang lalu, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pakaian ini sebenarnya tidak muat. Dia secara acak menemukan pakaian kasual dan berganti pakaian, lalu mengendarai Ferrari Enzo ke pusat perbelanjaan Taigu. Dia awalnya berpikir bahwa tempat konsumen kelas atas seperti pusat perbelanjaan Taigu tidak akan memiliki banyak pelanggan. Namun, dia masih meremehkan jumlah orang kaya di Zonghai. Segala jenis mobil mewah terparkir di depan pintu masuk utama pusat perbelanjaan Taigu, seolah-olah itu adalah pameran mobil mewah. Para pelanggan membanjiri seperti banjir, dan skalanya sebanding dengan pasar basah. Meskipun mobil-mobil mewah di sini mempesona, hal itu langsung menimbulkan sensasi ketika Ferrari Enzo miliknya melaju masuk. Para pelanggan yang keluar masuk mal berhenti untuk menonton. Banyak orang bahkan mengeluarkan kamera mereka untuk mengambil gambar. Dan ketika Ye Feng membuka pintu dan keluar dari mobil, dia menarik perhatian banyak orang. Beberapa gadis bahkan mulai berteriak. Pria itu sangat tampan. Ya, dia seperti bintang besar. Dia jauh lebih tampan daripada para selebritas itu. Temperamennya sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditiru para selebritas itu.
Pria tampan dan mobil mewah adalah favorit wanita. Sekarang setelah keduanya dipadukan, daya tarik yang dibawanya benar-benar mematikan. Bahkan ada beberapa gadis pemberani yang siap mengaku. Pada saat ini, ia tiba-tiba mendengar suara wanita yang familiar di belakangnya. Ye Feng, apa yang kau lakukan di sini? Dua orang yang datang tidak lain adalah Chen Xuan dan Zhang Yuting. Keduanya mengenakan seragam all yang rapi hari ini. Yang pertama berwarna putih, sedangkan yang kedua berwarna hitam. Selain itu, keduanya adalah yang terbaik dari yang terbaik, baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuh. Sekali lagi, hal itu menyebabkan kehebohan. Semua pria memandang Ye Feng dengan cemburu. Apa artinya disambut oleh kedua wanita cantik ini? Itu berarti anak ini telah menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya. Benar saja, jika seseorang sudah punya uang, wanita-wanita cantik akan datang menjilatnya. Para wanita itu melotot ke arah Chen Xuan dan Zhang Yuting dengan penuh kebencian. Jelaslah mereka melihat keduanya sebagai pesaing. Kalau kamu berpakaian seperti orang baik, bukankah kamu akan tetap menerkam orang kaya manapun yang kamu lihat? Kau tidak mengerti. Pria menyukai wanita seperti dia. Di luar ranjang, seorang wanita, di ranjang. Kau tahu maksudku. Bukankah itu hanya akting? Siapa yang tidak tahu caranya? Wanita tua ini juga akan berpura-pura menjadi bangsawan dan elegan. Ayolah, kalau kamu cantik, itu namanya, barat menyentuh hati. Kalau kamu jelek, itu namanya, meniru timur. Petik 2. Ye Feng menutup telinga terhadap para tukang gosip ini. Ia hanya memandang Chen Xuan dan Zhang Yuting dengan kagum. Kenapa kalian ada di sini? Kami di sini untuk membahas penawaran ruang iklan dengan pusat perbelanjaan Taigu. Chen Xuan segera menyatakan tujuannya datang. Benar. Orang-orang dari kota dagang abadi terlalu sulit dihadapi. Kami sudah datang ke sini beberapa kali, tapi pulang dengan tangan kosong, Zhang Yuting langsung mengeluh. Chen Xuan buru-buru menarik lengan bajunya. Dia tidak ingin Ye Feng selalu membantunya memecahkan masalahnya. Lagi pula, bahkan jika dia menginginkannya, dia mungkin tidak berdaya. Lagi pula, Immemorial Merchant City adalah eksistensi yang besar dan dominan. Tidak semua orang bisa ikut campur. Kalian datang di waktu yang tepat. Bantu aku memilih baju untuk musim depan. Setelah mendengar percakapan mereka, Ye Feng mengajukan permintaannya. Chen Xuan tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia diam-diam senang. Dia benar-benar ingin dia membantunya memilih pakaiannya. Apa artinya ini? Secara logika, hal-hal tersebut seharusnya dilakukan oleh istri atau pacarnya. Apakah dia mencoba memberi petunjuk tentang sesuatu? Ye Feng, di sisi lain, tidak terlalu banyak berpikir. Ia berbalik dan memasuki mal. Kedua wanita itu hanya bisa mengikutinya dari dekat. Dan banyak gadis yang tidak mau menyerah juga mengikutinya secara diam-diam. Mereka ingin melihat apakah ada peluang untuk membangun hubungan dengan Ye Feng. Kurasa setelan ini sangat cocok untukmu. Bagaimana menurutmu? Mereka bertiga berjalan menuju konter Armani. Chen Xuan dengan hati-hati memilih setelan hitam untuk Ye Feng, lalu berbalik untuk meminta pendapatnya. Lumayan. Ye Feng mengangguk setuju, lalu menoleh ke asisten toko dan melambaikan tangan. Semua yang dikatakan wanita cantik ini cocok, tolong bungkuskan untukku. Mendengar kata-katanya, asisten toko itu tercengang. Ye Feng melihat bahwa dia tidak merespons untuk waktu yang lama dan hanya bisa mendesaknya. Tidakkah kau mengerti? Aku bilang, selesaikan semua yang baru saja dikatakan wanita cantik di sampingku ini. Asisten toko akhirnya bereaksi dan mengonfirmasi lagi, kamu yakin mau sebanyak itu? Pakaian yang baru saja dikatakan wanita ini lebih dari 10 pasang, dan total harganya lebih dari 200.000. Ye Feng tidak menunggunya menyelesaikan kata-katanya. Ia mengeluarkan kartu bank. Tangan asisten toko itu gemetar saat mengambil kartu bank itu. Ia sudah tak percaya. Pada saat ini, Chen Xuan berjalan mendekat dan menarik lengan baju Ye Feng. Kamu gila. Kenapa kamu beli banyak sekali? Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Bukankah kau bilang itu cantik? Chen Xuan menyentuh dahinya. Kamu tidak bisa membeli begitu banyak pakaian meskipun terlihat bagus. Bisakah kamu memakai semuanya? Kalau aku tidak bisa memakainya, aku bisa meninggalkannya di sana. Lagi pula, pakaiannya ada di rumahku. Mereka tidak akan tumbuh kaki dan kabur, jelas Ye Feng. Chen Xuan langsung terdiam. Meskipun dia merasa ada yang salah dengan perkataannya, dia tampaknya tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Bab 135 Teladan bagi pria. Melihat ini, asisten toko tahu bahwa Ye Feng tidak bercanda. Dia meliriknya diam-diam dan mengambil kartu bank itu dengan kedua tangan. Kemudian, setelah dia menggesek kartu itu, dia mengembalikannya kepada Ye Feng dengan hormat.
Di matanya, Ye Feng adalah dewa keberuntungan yang hidup. Tanda seru tanda seru. Dia menghabiskan lebih dari 200.000 yuan tanpa mengerutkan kening. Wanita mana yang tidak tersentuh oleh pria seperti itu? Saat dia membantu Ye Feng mengemas pakaiannya, wanita cantik itu juga diam-diam memasukkan selembar kertas berisi nomor telepon ke dalam paketnya. Ye Feng mengambil 10 tas itu. Kemudian, ia menyerahkannya kepada Chen Xuan dan Zhang Yuting. Terima kasih atas bantuannya. Tolong bantu saya membawanya. Kedua gadis itu tercengang ketika mendengar kata-katanya. Secara umum, bukankah seharusnya wanita yang berbelanja dan pria yang membantu membawa barang-barangnya? Mengapa sebaliknya? Bukankah dia memperlakukan mereka sebagai dewi? Meski terkejut, mereka berdua tetap patuh mengambil tas itu. Ye Feng mengangguk puas. Ia melanjutkan berjalan menuju toko berikutnya. Setelah itu, dia terus menghabiskan uang seolah-olah uang itu adalah kotoran. Setiap kali dia memasuki sebuah toko, dia akan mengacak-acaknya. Tak lama kemudian, kedua gadis itu menenteng banyak tas di tangan mereka, dan mereka mengikutinya dari belakang dengan keringat bercucuran di dahi mereka. Ketika banyak pria di mal melihat pemandangan ini, mereka langsung mengagumi Ye Feng. Mereka praktis menyembahnya seperti dewa. Ini adalah teladan bagi para pria. Mereka biasanya bertingkah seperti anjing di depan wanita. Dan para wanita benar-benar memperlakukan mereka seperti anjing, datang dan pergi sesuai perintah mereka. Meski begitu, ada kekurangan slot anjing. Lalu, mereka menatapnya. Dia secara langsung memperlakukan kedua dewi itu sebagai pelayannya. Dan nampaknya masih banyak wanita yang mengantri di belakangnya, semuanya ingin memperjuangkan jatah menjadi pembantu rumah tangga. Inilah perbedaannya. Ketika para manajer toko mendengar kedatangan dewa keberuntungan yang suka menghamburkan uang, mereka semua berdiri di pintu masuk dan melambaikan tangan ke arah Ye Feng. Pak, mampirlah ke toko kami. Kami punya berbagai macam pakaian. Anda pasti puas. Sepatu kulit kami semuanya buatan tangan berkualitas tinggi oleh pengrajin Italia ternama. Tuan, silakan masuk dan lihat. Tuan, silakan datang ke toko kami. Banyak orang yang melihat pemandangan ini merasa familiar. Itu seperti wanita-wanita tua dalam banyak drama sejarah yang mencoba menarik pelanggan. Tuanku, masuklah dan bermainlah. Sulit membayangkan pemandangan seperti itu benar-benar akan terjadi di tempat konsumen kelas atas seperti pusat perbelanjaan Taigu. Ini bisa dianggap telah hidup lama. Pemandangan langka ini dengan cepat sampai ke telinga Zhu Yuanze, wakil presiden pusat perbelanjaan Taigu. Hanya dalam waktu 1 jam atau lebih, dia sudah menghabiskan beberapa juta. Ketika Zhu Yuanze mendengar laporan bawahannya, jari-jarinya terus mengetuk meja, menimbulkan suara, du. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menyeringai. Dia cuma orang kaya baru. Jangan terlalu pedulikan dia. Meskipun menghabiskan beberapa juta yuan dianggap sebagai pelanggan besar bagi pusat perbelanjaan Taigu, hal itu tidak layak baginya, wakil presiden pusat perbelanjaan Taigu, untuk menerimanya secara pribadi. Pada saat yang sama, Ye Feng dan 2 orang lainnya telah memasuki toko jam tangan Roger Duby. Manajer wanita Roger Duby telah menunggu lama. Ketika dia melihat Ye Feng masuk, dia langsung menyapanya dengan hangat, "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Ye Feng berjalan-jalan di toko. "Saya ingin membeli jam tangan. Apakah Anda punya rekomendasi?" Manajer wanita itu segera bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah saya tahu kisaran harga yang ingin Anda beli?" Ye Feng berbalik dan menatapnya. "Menurutmu, berapa kisaran harga yang cocok untukku?" Manajer wanita itu langsung memujinya, "Tuan, Anda tampan dan memiliki aura yang mulia. Berapapun harga jam tangan itu adalah keberuntungan jam tangan itu." Ye Feng mengangguk puas, "Kau pintar bicara. Kalau begitu, bantu aku memilih satu. Aku akan membayarnya berapapun harganya." Ah! Manajer wanita itu benar-benar tercengang. Dia telah menjadi seorang penjual selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya seorang pelanggan memintanya membantu memilih. Hal ini langsung menempatkannya pada posisi sulit. "Jika kamu tidak memilih, aku akan pergi." Melihat dia tidak bergerak, Ye Feng segera berpura-pura pergi. Manajer wanita itu langsung menjadi cemas dan buru-buru mengambil jam tangan dari konter. "Saya rasa jam tangan silikon Excalibur Quator ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Ini adalah model yang memadukan keindahan dan kedalaman. Bagaimana menurut Anda?" Ye Feng mengambil jam tangan itu dan memakainya. Harus dikatakan bahwa manajer wanita ini memiliki selera yang bagus. Jam mekanik memiliki penampilan yang matang, tetapi juga memiliki temperamen yang liar dan sulit diatur, dengan keindahan yang dahsyat. Itu sangat cocok dengan temperamennya. Dia menyukainya pada pandangan pertama. "Baiklah, aku akan mengambil ini."
Dia tidak ragu-ragu dan langsung membuat keputusan. Manajer wanita itu hampir jatuh ke tanah. Ia buru-buru dan hati-hati mengingatkannya, "Pak, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Jam tangan ini sangat mahal." Ye Feng tersenyum tipis. "Selama itu sesuatu yang aku suka, tidak peduli seberapa mahalnya, itu sepadan." Manajer perempuan itu masih merasa perlu mengingatkannya, "Pak, jam tangan ini adalah harta karun toko kami. Harganya 1,5 juta dolar AS. Saat dia berbicara, dia mulai merasa bersalah. Harga jual 1,5 juta dolar AS, ditambah pajak pembelian dan beberapa hal tambahan lainnya, setidaknya puluhan juta yuan. Di kota Zonghai, orang bisa membeli villa mewah dengan ini. Tidak peduli seberapa kayanya seseorang, siapa yang rela menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah jam tangan?" Chen Xuan dan Zhang Yuting juga terkejut ketika mendengar tawaran manajer wanita itu. Sebuah jam tangan sebenarnya bernilai lebih dari 10 juta. Ini hanyalah perampokan di siang bolong. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Sudah kubilang, selama itu sesuatu yang aku suka, harganya sepadan. Aku akan bayar pakai kartu, kata Ye Feng sambil mengeluarkan kartu bank dari sakunya lagi. Melihat tindakannya yang ramah tamah, manajer wanita itu tertegun dan tidak mempercayainya. Ternyata ada yang rela menghabiskan lebih dari 10 juta untuk sebuah jam tangan. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang taipan. Itu sungguh tidak manusiawi. Dan orang-orang yang lewat yang datang untuk menonton juga terkejut dengan tindakan mengejutkan Ye Feng. Apa maksudnya menghabiskan uang seperti sampah? Ini disebut menghabiskan uang seperti membuang sampah. 10 juta bagaikan gerimis baginya. Banyak wanita tidak sabar untuk segera berbondong-bondong datang dan memohon kepada orang kaya agar memberi mereka nafkah. Wanita senang mendengar pria mengucapkan kata-kata manis, "Gesek kartu saya." Pria seperti dia yang dapat dengan mudah menghasilkan puluhan juta dolar pastilah pangeran tampan yang diimpikan setiap wanita. Adapun Chen Xuan dan Zhang Yuting, mereka juga terkejut. "Ye Feng, apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali?" Chen Xuan buru-buru mengingatkannya dengan suara rendah. Dia merasa bahwa pria ini terlalu impulsif. Lebih dari 10 juta adalah angka astronomi bagi siapapun. Ye Feng menjawab dengan senyum tipis, seorang pria harus lebih kejam dalam hal dirinya sendiri. Bab 136. Bukankah wajah ini terlalu besar? Zhu, Wakil Presiden Zhu, sesuatu yang besar telah terjadi. Di sisi lain, di area kantor pusat perbelanjaan Taigu, seorang asisten bergegas ke kantor Zhu Yuanze dengan panik. Berapa kali harus kukatakan? Untuk mencapai hal-hal hebat, seseorang harus memiliki kecerdikan untuk tetap tenang meskipun gunung Tai runtuh di hadapannya. Kau begitu panik. Seperti apa rupamu? Zhu Yuanze sangat tidak puas dengan kinerja asistennya dan langsung memarahinya. Tanda seru. Baik, Wakil Presiden Zhu. Asisten itu buru-buru menenangkan diri dan berdiri tegak. Lebih tepatnya begitu. Ada apa? Zhu Yuanze mengangguk puas. Pria itu baru saja menghabiskan lebih dari 10 juta yuan. Sebelum asisten itu bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara, "Lop," yang keras. Wakil Presiden Zhu sudah duduk di tanah. Asistennya terkejut dan bergegas menghampirinya untuk menolongnya. Zhu Yuanze bangkit dari tanah dengan sedih dan meraih pergelangan tangannya. "Apa katamu? Pelanggan itu, berapa yang dia belanjakan?" Setelah menghabiskan beberapa juta, dia pergi ke toko eksklusif Roger Duby dan membeli jam tangan silikon Excalibur Quatuor seharga lebih dari 10 juta, jawab asisten itu dengan tergesa-gesa. "Ini adalah jam tangan termahal di seluruh pusat perbelanjaan Taigu, dan Anda selalu bercanda menyebutnya harta karun toko." Zhu Yuanze tidak menunggunya selesai dan langsung bergegas keluar. "Wakil Presiden Zhu, Anda mau kemana?" tanya asisten itu dengan tergesa-gesa. "Mau kemana? Pergi dan beri hormat pada Dewa Keberuntungan." Saat dia mengucapkan kata terakhir, Wakil Presiden Zhu sudah berada 10 meter jauhnya. Asisten itu tak dapat menahan diri untuk tidak cemberut. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya? Toko Roger Duby. Setelah Ye Feng membayar tagihan, dia hendak pergi bersama Chen Xuan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Halo, apakah Anda Tuan Ye Feng?" Suara seorang pria setengah baya datang dari sisi lain. "Aku Ye Feng." "Kamu siapa?" tanya Ye Feng balik. "Halo, Tuan Ye. Saya Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu, Guan Junseng. Apakah Anda sudah sampai di mall?" Suara pria itu terdengar sedikit hati-hati. "Saya sedang berbelanja dengan teman-teman saya sekarang." "Ah, kamu di mana sekarang? Aku akan segera menjemputmu." Roger Duby.
Ye Feng baru saja menutup telepon dan hendak memberitahu Chen Xuan tentang situasinya. Pada saat itu, dia melihat seorang laki-laki berusia 30-an berjalan cepat ke arahnya. Halo, Tuan. Saya Zhu Yuanze, Wakil Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, kata Zhu Yuanze sambil mengulurkan tangannya kepada Ye Feng. Para pelanggan yang sedang berbelanja di mal terkejut ketika mendengar dia mengungkapkan identitasnya. Wakil Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu datang menemuinya secara pribadi. Ini dianggap kejadian langka. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Ye Feng menghabiskan lebih dari 10 juta yuan di Pusat Perbelanjaan Taigu dalam waktu yang begitu singkat, tidak sulit bagi mereka untuk mengerti. Apakah kamu butuh sesuatu? Ye Feng sedikit terkejut. Bukankah itu panggilan dari Presiden Taigu Shopping Center? Mengapa menjadi wakil presiden? Begini, jumlah uang yang Anda belanjakan di toko kami hari ini sudah memecahkan rekor cabang Zonghai di Pusat Perbelanjaan Taigu. Pertama-tama, atas nama cabang Zonghai Taigu Shopping Center, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap pusat perbelanjaan kami. Bersamaan dengan itu, kami ingin memberikan Anda kartu VIP Platinum. Nantinya, semua pengeluaran Anda di mal kami akan didiskon 10%, kata Zhu Yuanze. Ia mengeluarkan kartu VIP putih dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Feng dengan kedua tangannya. Para pelanggan di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi iri. Tidak pernah ada diskon untuk semua barang di pusat perbelanjaan Taigu. Kali ini, dia benar-benar memberi Ye Feng kartu VIP Platinum dengan diskon 10%. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mereka menghargai dewa keberuntungan ini. Meskipun dia begitu kaya sehingga dia mungkin tidak peduli dengan diskon ini, namun ini adalah suatu kehormatan besar. Ye Feng melirik kartu VIP tetapi tidak mengambilnya. Maaf, saya biasanya tidak berbelanja, jadi kartu VIP ini tidak berguna. Sebaiknya Anda berikan kepada seseorang yang membutuhkannya. Ketika Zhu Yuanze mendengar kata-katanya, dia langsung mengerutkan kening. Sebagai wakil presiden, ia datang sendiri untuk menyambut mereka dan bahkan menghadiahkan mereka kartu VIP yang berharga. Ini sudah cukup untuk memberi mereka harga diri. Tetapi pihak lainnya tampaknya tidak begitu mengerti. Memikirkan hal ini, Zhu Yuanze merenung sejenak sebelum akhirnya, entah sengaja atau tidak, mengingatkan, Tuan, kartu Platinum VIP Pusat Perbelanjaan Taigu kami sangat berharga, hanya kalah dari Diamond VIP terbaik. Sejauh ini, kami baru membagikan kurang dari 50 kartu. Ini sebenarnya simbol status. Yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia langsung mencibir. Kata-kata Zhu Yuanze seolah berkata, kami memberimu kartu VIP karena kami sangat menghargaimu. Jangan lupa hargai kebaikan kami. Belum lagi pihak lain hanya memberinya Platinum VIP, sekalipun itu Diamond VIP, dia tidak akan peduli. Namun kini, kata-kata pihak lain membuatnya merasa sedikit jijik. Memikirkan hal ini, Ye Feng hendak membalas. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas berjalan cepat, dikelilingi oleh sekelompok pria dan wanita berjas. Melihat pemandangan itu, pria parubaya itu tertegun. Wakil Presiden Zhu, kenapa Anda ada di sini? Ketika Zhu Yuanze melihatnya, ia langsung menunjukkan ekspresi hormat. Presiden Guan, mengapa Anda di sini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kau belum menjawabku. Apa yang kau lakukan di sini? Zhu Yuanze dengan cepat menunjuk Ye Feng dan menjelaskan. Pria ini telah menghabiskan 15 juta yuan di pusat perbelanjaan Taigu kami, memecahkan rekor pengeluaran toko kami di Zonghai. Jadi, saya di sini untuk memberinya kartu VIP Platinum atas nama toko. Tapi, pria ini sepertinya tidak tertarik dan tidak mau menerimanya. Ada nada kesal dalam suaranya. Setelah pria parubaya itu mengerti apa yang terjadi, ia segera menoleh ke arah Ye Feng. Anda pasti Tuan Ye Feng. Ye Feng mengangguk pelan. Ini aku. Pria parubaya itu buru-buru mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya erat-erat. Halo, Tuan Ye. Saya Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu, Guan Junseng. Suatu kehormatan besar bagi saya bertemu dengan Anda. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Pertama, Wakil Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu datang langsung. Kini, bahkan Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu pun merasa khawatir. Bukankah wajah pemuda ini agak terlalu besar? Bab 137 Ayo kita pergi ke rumahku kali ini. Di sisi lain, di samping Ye Feng. Ketika mereka melihat Wakil Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu secara pribadi datang menemui Ye Feng, Chen Xuan dan Zhang Yuting sudah sangat terkejut. Pada saat ini, ketika mereka melihat bahwa bahkan Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu telah datang untuk menerimanya secara pribadi, reaksi Chen Xuan tidak dapat lagi digambarkan sebagai keterkejutan. Lagi pula,
dia dan Zhang Yuting telah datang mengunjungi Presiden Guan berkali-kali sebelumnya. Tanda seru. Namun setiap kali, mereka akan dikirim kembali oleh asisten pihak lainnya. Namun, sekarang, orang ini tidak hanya datang untuk menyambut Ye Feng secara langsung, tetapi juga memperlakukan Ye Feng dengan hormat, bahkan tampak berusaha menjilatnya. Hal ini membuatnya terkejut. Memikirkan hal ini, Chen Xuan tanpa sadar menatap Ye Feng. Tatapannya ragu-ragu. Ye Feng, kapan dia mengenal Presiden Pusat Perbelanjaan Taigu? Saat tatapannya berubah aneh, Zhu Yuanze, yang berdiri di sampingnya, juga sedikit tertegun. Presiden Guan, apakah Anda kenal pria ini? Guan Junseng menoleh untuk menatapnya. Ia tampak sedikit tidak senang. Wakil Presiden Zhu, tahukah Anda siapa pria ini? Zhu Yuanze segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu orang yang kacau. Suara Guan Junseng menjadi lebih tegas. Ini Tuan Ye Feng, bos baru pusat perbelanjaan Taigu kita. Beraninya kau memberinya kartu VIP Platinum. Apa kau tidak mempermalukan Tuan Ye? Ketika Zhu Yuanze mendengar ini, dia menatap Ye Feng dengan tidak percaya. Tentu saja, dia tahu tentang pembelian di mall. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang membeli pusat perbelanjaan Taigu adalah pemuda di depannya ini. Seperti kata pepatah, setiap kaisar memiliki pengikutnya sendiri. Petik 1. Dia masih memahami prinsip ini. Tepat ketika semua orang memeras otak untuk mencari cara menyenangkan bos baru dan menghindari pemecatan. Namun, dia telah menyinggung bos barunya dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali dengan keras. Faktanya, dengan pengeluaran Ye Feng hari ini, sudah cukup untuk menyamai kartu VIP Diamond. Namun di lubuk hatinya, dia memandang rendah orang yang suka menghambur-hamburkan uang seperti sampah. Oleh karena itu, dia berubah pikiran pada menit terakhir dan hanya memberikan pihak lain kartu VIP Platinum. Hanya satu pemikiran ini, tetapi telah meninggalkan kesan buruk pada bos barunya. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan masa depannya menjadi suram. Rekan-rekannya yang datang bersamanya sudah mulai diam-diam menjaga jarak darinya. Mereka takut terlibat dengan dia. Para pelanggan yang menonton acara itu juga terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda yang menghabiskan uang seperti sampah ini menjadi bos baru di cabang Zonghai, pusat perbelanjaan Taigu. Ini adalah cabang toko di Zonghai. Itu adalah salah satu tempat konsumsi kelas atas di Zonghai. Untuk memiliki mal seperti itu, kekuatan seperti apa yang dimiliki seseorang? Di seluruh kota Zonghai, dia mungkin bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka. Menghadapi perhatian semua orang, Ye Feng tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Presiden Guan, Anda tidak perlu menyalahkan Wakil Presiden Zhu. Dia sebenarnya punya niat baik. Ketika Zhu Yuanze mendengar Ye Feng membelanya, ia langsung meneteskan air mata syukur. Terima kasih, Tuan Ye. Guan Junseng menatap Ye Feng dengan kagum. Tuan Ye sangat murah hati. Pantas saja Anda bisa mendapatkan cabang pusat perbelanjaan Taigu di kota Zonghai di usia semuda ini. Saya terkesan. Ye Feng tahu bahwa dia sedang menyanjungnya dan tidak menganggap serius kata-katanya. Guan Junseng tiba-tiba melirik Chen Xuan dan Zhang Yuting, yang berada di belakang Ye Feng. Apakah kedua wanita ini teman Tuan Ye? Ye Feng mengangguk. Ini Presiden Chen Xuan dari Lingyun Real Estate. Seharusnya kau pernah mendengar tentangnya sebelumnya, kan? Setelah mendengar perkenalannya, Guan Junseng langsung mengulurkan tangan. Oh, ternyata Anda, Nona Chen. Senang bertemu dengan Anda. Chen Xuan menjabat tangannya dengan lembut. Aku sudah beberapa kali mengunjungimu sebelumnya, tapi sayangnya, kamu sibuk dengan pekerjaan dan aku tidak sempat bertemu denganmu. Wajah Guan Junseng memerah. Dia sengaja menolak menemuinya sebelumnya. Chen Xuan jelas-jelas tidak mengungkapnya karena dia ingin menyelamatkan mukanya. Karena Presiden Chen adalah teman Tuan Ye, Anda juga teman saya. Semuanya bisa dibicarakan. Wajah Chen Xuan berseri-seri saat mendengarnya mengatakan itu. Pihak lain jelas telah setuju untuk bekerja sama dengan mereka secara tidak langsung. Dia tidak pernah menyangka mereka akan gagal mencapai sesuatu meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi sekarang, berkat Ye Feng, masalah itu tiba-tiba terpecahkan. Pada saat ini, Chen Xuan akhirnya menyadari mengapa Ye Feng memintanya untuk membantunya memilih pakaiannya. Ternyata Ye Feng tidak menyeret mereka berdua ke pusat perbelanjaan untuk melakukan pekerjaan kasar, tetapi untuk membantu mereka memperkenalkan Presiden Guan ini. Berpikir tentang bagaimana dia masih mengeluh pada dirinya sendiri tentang Ye Feng yang menyuruh mereka membawa begitu banyak barang, Chen Xuan langsung merasa malu. Tuan Ye, ayo kita naik dan selesaikan prosedur serah terima. Guan Junseng menatap Ye Feng dengan hormat. Ye Feng mengangguk ringan. Kemudian, dia mengikuti Guan Junseng ke atas.
Sementara itu, Zhu Yuanze secara pribadi pergi ke semua toko yang dikunjungi Ye Feng dan berbicara dengan manajer toko masing-masing. Pada akhirnya, semua manajer toko setuju untuk mengembalikan semua pengeluaran Ye Feng, kecuali biayanya. Pada akhirnya, mereka memperoleh pengembalian hampir 50%. Zhu Yuanze menghela napas lega. Ini juga bisa dianggap sebagai upaya dia menebus kesalahannya, bukan? Dia berharap bisa menebus sedikit citra buruknya di hati Tuan Ye. Ketika Ye Feng menyelesaikan prosedur serah terima dan berjalan keluar dari pusat perbelanjaan Taigu, dia melihat Chen Xuan dan Zhang Yuting menunggu di samping Ferrari Enzo miliknya. Adegan dua wanita cantik bersandar di mobil sport keren itu sungguh berkesan. Banyak pejalan kaki mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Bahkan Ye Feng pun tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Apakah Anda sudah menyelesaikan prosedur serah terima? Ketika Chen Xuan melihatnya keluar, dia segera menghampirinya. Saya sudah selesai. Ye Feng melambaikan berkas di tangannya. Terima kasih telah membantu kami terhubung dengan Presiden Guan hari ini. Kolaborasi kita di masa mendatang akan jauh lebih mudah. Chen Xuan menatapnya dengan ekspresi bersyukur. Kamu mungkin pernah mengutukku dalam hati, kan? Apa menurutmu aku tidak sopan sama sekali sampai membiarkan dua wanita membantuku membawa barang-barangku? Ye Feng segera mengetahui apa yang dipikirkannya. Wajah cantik Chen Xuan sedikit memerah. Maaf, aku terlalu picik untuk mengukur hati seorang pria sejati. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan mentraktirmu makan. Kali ini, aku akan memasak untukmu sendiri di rumahku. Apa itu cukup tulus? Mulut Zhang Yuting terbuka lebar. Ini adalah pertama kalinya Chen Xuan mengundang seseorang dari lawan jenis ke rumahnya. Itu cukup untuk menunjukkan perasaannya terhadap Ye Feng. Lupakan saja hari ini. Membeli banyak barang itu tidak praktis. Mungkin lain kali. Ye Feng tersenyum padanya sambil meminta maaf. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Wajah Chen Xuan menampakkan ekspresi kecewa. Kalau begitu, sampai jumpa di lain hari. Ye Feng melambaikan tangan pada mereka berdua lalu pergi. Bahkan setelah mobilnya menghilang sepenuhnya, Chen Xuan masih belum pulih dari keterkejutannya. Jangan lihat lagi. Kalau kamu lihat lebih lama lagi, dia akan segera pulang. Di sampingnya, Zhang Yuting langsung menggodanya. Siapa yang melihatnya? Aku cuma lagi mikirin sesuatu. Chen Xuan tersipu dan segera menyangkalnya. Kamu sudah mengundangnya ke rumahmu, dan kamu masih berani mengatakan kamu tidak tertarik padanya. Zhang Yuting tanpa ampun mengungkap pikirannya. Aku melakukan itu untuk berterima kasih padanya. Aku ingin mentraktirnya makan, jelas Chen Xuan cepat. Ya. Sebagai ungkapan terima kasih, kamu traktir dia makan saja. Lalu lain kali, sebagai ungkapan terima kasih, haruskah kamu mengajaknya tidur? Zhang Yuting, apakah kamu ingin mati? Chen Xuan menjadi murka karena merasa terhina dan langsung mulai berkelahi dengan Zhang Yuting. Bab 138 Kau Versailles kecil. Di sisi lain, di Zongtian Lakeview Villa nomor 1, setelah Ye Feng kembali ke rumah, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Tidak ada pria yang tidak bersemangat mendengar kalimat, saya ingin bertarung 10 kali. Tidak ada pria yang tidak mendambakan kesenangan menyelesaikan dendam di dunia seni bela diri. Namun hari ini, Ye Feng benar-benar bertemu dengan seorang ahli. Tanda seru. Saat mengingat kembali kejadian yang disaksikannya hari ini, Ye Feng tengah memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan kemungkinan Paman Liu setuju mengajarinya ketika ia tiba-tiba menerima sebuah pesan teks di teleponnya. Paman Liu sudah setuju untuk mengajarimu kungfu, apakah kamu ada waktu besok? Mata Ye Feng berbinar, dan dia langsung melompat dari tempat tidur karena kegirangan. Dalam novel-novel wuxia yang biasa dibacanya, para ahli di dalamnya semuanya memiliki kepribadian yang sangat aneh. Bahkan jika mereka ingin menerima seorang murid, mereka harus menyiapkan serangkaian rintangan bagi murid tersebut untuk menguji karakter pihak lainnya. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk menerima beberapa ujian aneh. Namun, dia tidak menyangka Paman Liu akan menyetujui permintaannya dengan mudah. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Memikirkan hal ini, Ye Feng segera mengirim pesan kepada Su Jingxin, aku bebas, kirimkan alamatnya, dan aku akan pergi sendiri besok. Distrik Zhenxin, Jalan Mingshan, Fusan. Distrik yang saleh. Nama yang kasar. Ketika Ye Feng melihat nama daerah pemukiman ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Namun, karena dia memiliki janji Paman Liu, dia tidak mempedulikannya. Ia melempar ponselnya ke samping dan langsung pergi mandi. Setelah memilih baju yang akan dipakainya besok, ia langsung tidur. Namun karena terlalu bersemangat, Ye Feng berguling-guling di tempat tidur malam itu,
tidak dapat tidur, pikirannya dipenuhi dengan adegan dia belajar kungfu besok. Baru sampai pukul 2 pagi Ye Feng merasakan sedikit rasa kantuk. Dia hampir tertidur. Pada saat ini, telepon berdering lagi dengan pemberitahuan pesan teks. Ye Feng mengira pesan itu dari Su Jingxin lagi, dia segera membuka pesan itu untuk memeriksa. Namun, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Shen Baitian. Ye Feng, selamatkan aku. Beberapa kata mengejutkan langsung membangunkannya dari tidurnya. Ia buru-buru menjawab, ada apa denganmu, jangan menakut-nakuti aku. Ye Feng, seseorang mengejarku lagi. Ada apa, kamu berutang uang lagi? Persetan, kapan aku pernah berutang pada seseorang, aku tidak sedang membicarakan pengejaran seperti itu, tapi pengejaran jenis lain. Oh, kamu sedang membicarakan, kejar-kejaran, itu, kukira kamu sedang membicarakan itu. Ye Feng tahu bahwa dia tidak dalam bahaya, jadi dia mulai bermain permainan kata-kata dengannya. Iya, aku sedang berbicara tentang seseorang yang mengejarku. Apa yang aneh, kamu kan primadona kampus Universitas Zonghai, bukankah wajar kalau orang-orang mengejarmu? Kali ini berbeda. Apa bedanya? Apa karena jenis kelaminnya berbeda? Apa dia wanita yang mengejarmu? Enyahlah, aku serius, kali ini, yang ini lebih sulit dihadapi daripada yang sebelumnya, aku tidak bisa menyingkirkannya sekeras apapun aku mencoba, aku sangat kesal. Kamu agak keterlaluan, bukankah seharusnya kamu senang ada pria yang begitu tergila-gila padamu? Kamu, aku tidak peduli. Kamu harus membantuku menyelesaikan masalah ini. Atas dasar apa? Hanya karena kamu pacarku. Siapa pacarmu? Jangan bicara omong kosong, atau aku akan menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Semua orang di sekolah tahu kamu pacarku, kalau kamu tidak muncul sekarang, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangmu? Mereka akan menganggapmu pengecut dan tidak berguna. Pengecut? Kan, mereka bebas ngomong apa saja, kamu pakai nama pacar setiap hari, tapi aku nggak dapat keuntungan apapun dari pacar ini, sayang banget. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan antara pasangan. Contohnya, bantu aku mencuci kaos kakiku. Bisakah Anda mengubah kondisi Anda? Lalu bisakah kamu mengganti pacarmu? Baiklah, aku akan membantumu mencucinya. Saya punya sekitar selusin pasang di sini, Anda harus mencucinya sampai bersih. Kamu ngapain pakai kaos kaki bau banget, kamu simpan buat tahun baru, ya? Dulu aku terbiasa miskin, aku tak tega membuangnya, dan aku terlalu malas mencucinya sendiri, jadi aku menyimpannya untuk orang yang ditakdirkan. Jadi, akulah orang yang ditakdirkan itu. Dan nasib kita tidak dangkal. Saya seharusnya berterima kasih padamu. Sama-sama, sama-sama. Ye Feng bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia berganti dengan jas yang baru saja dibelinya kemarin. Itu juga pertama kalinya dalam hidupnya ia menggunakan wax rambut, yang membuat rambutnya tampak lebih gagah dan bergaya. Dia baru berhenti setelah lebih dari 1 jam. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia tampak seperti terlahir kembali. Dia mengenakan setelan hitam berpotongan bagus, yang membuatnya tampak lebih tinggi. Selain itu, ada temperamen yang elegan dalam gerakannya. Ia merasa jika ia terjun ke dunia hiburan sekarang, para pemuda dengan keterampilan mengolah susu itu mungkin tidak akan punya cara untuk hidup. Namun, dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Tidak mudah bagi orang lain untuk mencari nafkah, jadi mengapa seseorang mempersulit orang lain? Kali ini, dia akan mencari guru dan belajar. Akan terlalu menarik perhatian jika dia mengendarai 2 mobil super keren itu ke sana. Jadi, pada akhirnya, ia tetap memilih Mercedes-Benz yang lebih stabil dan sederhana. Mengikuti alamat yang dikirim oleh Su Jingxin, dia pun berangkat menuju ke sana. Sekitar 1 jam kemudian, dia tiba di tujuannya. Ketika dia memarkir Mercedes-Benz di pintu masuk distrik Zhenxin. Dia begitu terkejut hingga hampir salah menginjak pedal gas dan menginjak rem, lalu menabrak ruang tugas di depannya. Dia melihat 2 penjaga berdiri di pintu masuk distrik Zhenxin. Keduanya mengenakan seragam militer. Masing-masing dari mereka memegang senapan. Mereka seperti 2 patung, berdiri di sana tanpa bergerak, membuat orang merasa terintimidasi. Ini. Apakah dia datang ke tempat yang salah? Bab 139 Aku curiga kau mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Saat Ye Feng merasa bingung. Salah satu tentara bersenjata sudah berjalan ke arahnya. Halo, dan kamu siapa? Saat prajurit itu berbicara, dia meliriknya dengan pandangan waspada. Tanda seru tanda seru. Halo, aku di sini untuk mencari seseorang. Ye Feng menduga mereka melakukan sesuatu sesuai aturan, dan dia segera memberitahu mereka niatnya. Mencari seseorang. Apa kau punya bukti masuk?
Tangan kanan prajurit itu mencengkeram gagang senjatanya erat-erat, siap mencabut senjatanya kapan saja. Apakah saya perlu sertifikat untuk masuk? Ye Feng menggaruk kepalanya. Su Jingxin tidak memberitahunya tentang hal ini. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Mendengar itu, prajurit itu sepertinya menyadari bahwa ia tidak familiar dengan situasi tersebut. Ia segera menjaga kewaspadaannya dan berkata dengan suara lantang, "Siapa yang kau cari? Kau bisa menghubungi pihak lain dulu." Ye Feng mengangguk dan hendak mengangkat teleponnya ketika tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. "Dia ke sini untuk mencari Nona Su. Biarkan dia masuk." Ye Feng berbalik dan melihat Paman Liu berdiri di pintu masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Paman Liu, prajurit itu akhirnya rileks dan memberi hormat kepada Ye Feng. Kemudian, dia minggir dan kembali ke jabatannya. Ye Feng juga menghela napas lega. Sejujurnya, dia merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh prajurit ini. Paman Liu juga memperhatikan hal ini. Ketika dia berjalan mendekat, dia tersenyum pada Ye Feng dan berkata, "Kami tidak mengizinkan mobil dari luar masuk. Parkirkan mobilmu di tempat parkir di sana." Ye Feng tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia langsung memarkir mobilnya di garasi. Kemudian, dia mengikuti Paman Liu ke dalam rumah. "Paman Liu, tempat apa ini? Terlalu menyeramkan." Ye Feng berjalan di samping Liu Wenyuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini rumah Nona Su." Paman Liu berbalik dan menatapnya dengan tatapan menghakimi. "Ini kompleks kediaman pemimpin, kan? Apa pekerjaan keluarga Nona Su? Dia benar-benar tinggal di tempat seperti itu." Ye Feng menjadi semakin penasaran. "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Nona Su." Tatapan Paman Liu tajam, seolah mampu melihat isi hati seseorang. "Dia tidak memberitahuku, jadi bagaimana aku bisa tahu?" Ye Feng sangat tidak puas dengan tatapannya yang terfokus pada penjagaan terhadap pencuri. "Kamu benar-benar tidak tahu." Mata Paman Liu dipenuhi keraguan. "Kau tidak berpikir aku mendekati Nona Su dengan sengaja karena aku tahu identitasnya, kan?" tanya Ye Feng dengan marah. "Batuk, jangan salahkan aku. Karena identitas khusus Nona Su, banyak orang yang mendekatinya dengan niat jahat, jadi aku harus waspada padanya." Paman Liu tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya dia setuju untuk mengajari Ye Feng kungfu karena dia ingin menguji Ye Feng. Namun, dilihat dari ekspresi Ye Feng, dia tampaknya tidak mengetahui identitas Su Jingxin. Paman Liu telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, dan dia tidak salah tentang hal ini. Tampaknya dia terlalu curiga kali ini. "Paman Liu, aku mengagumi kekuatanmu dan karakter Nona Su. Namun, jika kau curiga aku punya motif tersembunyi, aku hanya bisa minta maaf. Selamat tinggal." Kata-kata Ye Feng tegas dan kuat. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali. Dengan kekuatannya saat ini, setidaknya di kota Zonghai, tidak ada seorang pun yang perlu ia jilat. Karena pihak lain curiga padanya, dia tidak perlu tinggal. Melihat ini, Paman Liu buru-buru menariknya kembali. "Tuan Ye, kali ini, orang tua itu memang terlalu banyak berpikir. Saya minta maaf dan harap Anda bisa memaafkan saya." Perkataannya sangat tulus, dan jelas bahwa dia sungguh-sungguh meminta maaf. Bagi seorang pakar duniawi yang mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada seorang pemuda, ini sudah cukup memberi Ye Feng muka. Ye Feng bukanlah orang yang keras kepala. Dia langsung mengerti. Dia terus mengikuti Paman Liu. Lingkungan komunitas ini sangat elegan, dan ada paviliun di mana-mana. Selain itu, mereka semua memiliki pintu dan halaman sendiri, yang sangat tradisional. Paman Liu membawa Ye Feng ke salah satu halaman dengan lokasi terbaik. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Su Jingxin sedang membaca buku di paviliun di halaman. Di atas meja batu di depannya, ada seperangkat teh antik. Pemandangan ini sungguh indah. Jika mereka bisa memfilmkannya, mereka bisa langsung membawanya ke pameran fotografi. Ye Feng tersadar kembali dan menggoda, "Nona Su, Anda begitu bebas dan elegan." Su Jingxin meletakkan bukunya perlahan dan tersenyum. "Kamu di sini." Ye Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. "Kalau aku tahu kamu tinggal di tempat seperti itu, aku pasti tidak akan datang." Su Jingxin terkekeh. "Bukankah biasanya kamu sangat berani?" Ye Feng membuat gestur tangan seperti pistol. "Seberani apapun aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Su Jingxin mengambil buku itu lagi. "Jangan khawatir, mereka hanya menggertak. Tidak ada peluru di senjata mereka." Ye Feng ragu-ragu. "Benarkah?" Ekspresi licik melintas di wajah lembut Su Jingxin. "Lain kali kamu datang, kamu bisa mencoba memprovokasi mereka."
Ye Feng langsung menggigil, aku benar-benar curiga kau ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Su Jingxin segera berhenti tersenyum. Paman Liu masih menunggumu. Kamu harus pergi sekarang. Dia tahu bahwa dia sedikit menahan diri di rumah. Setiap kerutan di dahi dan senyumannya sesuai dengan aturan. Dia tidak memiliki keceriaan dan ketenangan seperti di luar. Ye Feng tidak ingin bercanda dengannya lagi, jadi dia mengikuti Paman Liu ke sudut. Sebenarnya, usia terbaik untuk berlatih bela diri adalah saat kamu berusia 6 atau 7 tahun. Pada usia tersebut, tulang dasarmu belum sepenuhnya terbentuk, dan kemampuan pemahamanmu masih baik, jadi itulah usia terbaik untuk membangun fondasimu. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Paman Liu mulai menjelaskan kepadanya. Kalau begitu, bukankah sudah terlambat bagiku untuk mempelajarinya sekarang? Ye Feng sedikit khawatir. Itu tergantung pada tujuanmu mempelajari seni bela diri. Jika kamu ingin menjadi master top, peluangnya sangat kecil. Tapi jika hanya untuk menjaga kebugaran, berapapun usiamu, belum terlambat. Paman Liu segera memberikan jawaban. Bagus. Aku hanya melakukannya untuk menguatkan tubuhku. Ye Feng menghela napas lega setelah mendengar penjelasannya. Baguslah kamu punya mentalitas seperti itu. Sekarang, aku akan memeriksa kondisi fisikmu dan melihat seni bela diri apa yang cocok untuk kamu pelajari, kata Paman Liu sambil meraih tubuh bagian bawahnya. Bab 140 anak ini benar-benar monster. Ye Feng terkejut, dan dia cepat-cepat meraih pergelangan tangannya. Apakah kamu masih ingin memeriksa tempat itu? Paman Liu melotot kesal padanya. Kenapa kamu ngomong sembarangan? Lalu, dia menepis tangannya dan memegang pahanya. Tanda seru. Kemudian, ia mulai menekan inci demi inci. Ye Feng menghela napas lega. Dia berpikir bahwa dia harus memeriksa bagian itu untuk mempelajari kungfu. Apa yang dipelajarinya adalah seni bela diri, bukan eskes. Ketika Paman Liu selesai dengan tulang kakinya, ekspresi acuh tak acuh Paman Liu langsung lenyap tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah sejenis kejutan yang sulit disembunyikan. Setelah terkejut, Paman Liu merasa tidak yakin. Ia segera memeriksa tulang lengan Ye Feng. Kali ini setelah pemeriksaan, ekspresi wajahnya semakin terkejut. Ini. Bagaimana ini mungkin, gumamnya pada dirinya sendiri dan mulai memeriksa meridian Ye Feng. Setelah memeriksanya dari atas ke bawah, luar dan dalam, wajah Paman Liu menampakkan ekspresi sangat terkejut. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Liu Wenyuan, akan bertemu dengan seorang jenius bela diri seperti dia seumur hidupku. Su Jingxin, yang sedang membaca buku, mendengar keributan itu dan tampak terkejut. Ia berbalik dan bertanya, Paman Liu, apakah Paman Liu bilang dia ahli bela diri? Paman Liu mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Suaranya bergetar. Seorang jenius bela diri langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Seorang jenius langka yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari. Ye Feng menggaruk jari kakinya dengan canggung. Apa itu berlebihan? Paman Liu buru-buru meraih bahunya. Aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Kau jenius, tahu. Atau dengan kata lain, kaulah orang yang memiliki tulang akar paling cocok untuk seni bela diri yang pernah kulihat seumur hidupku. Kamu harus tekun berlatih bela diri. Nanti, kamu pasti akan menjadi Grandmaster bela diri. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar berdiri tegak. Dia seorang jenius yang tak tertandingi. Lalu berapa tahun lagi yang dibutuhkan bagi seorang jenius bela diri sepertiku untuk menjadi seorang Grandmaster? Paman Liu menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Kalau kamu kerja keras, kamu seharusnya bisa melakukannya dalam waktu sekitar 50-60 tahun. Puff. Grandmaster Ye hampir mati di tempat. Kau memujiku seperti bunga tadi, jadi kau hanya membujuk hantu. Bahkan jenius bela diri pun butuh 50-60 tahun untuk menjadi Grandmaster. Lalu jenius macam apa aku ini? Aku hanyalah jenius bodoh. Paman Liu langsung kesal. Siapa bilang begitu? Bagi kebanyakan orang, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh ambang batas seni bela diri yang sesungguhnya. Sedangkan Grandmaster bela diri, mereka bahkan lebih langka. Sesulit naik ke surga. Jika Anda bisa menjadi Grandmaster seumur hidup Anda, betapa beruntungnya itu. Ye Feng agak skeptis. Apakah sesulit itu menjadi seorang Grandmaster? Paman Liu, bukankah Anda seorang Grandmaster? Mungkinkah Anda juga seorang jenius? Paman Liu tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Grandmaster macam apa aku ini? Dengan kemampuanku yang biasa-biasa saja, aku bahkan tidak layak menyandang gelar seorang Grandmaster. Ye Feng benar-benar tercengang. Paman Liu telah menunjukkan keperkasaannya 2 hari lalu,
melawan lebih dari selusin pria kuat hanya dengan senjata saja, dan dia tidak terluka. Kekuatan mengerikan seperti itu sungguh mengerikan. Dia mengira pihak lain setidaknya seorang ahli. Sekarang, mendengar kata-kata pihak lain, ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Keberadaan mengerikan macam apa itu? Baiklah, percuma saja kau terlalu banyak berpikir sekarang. Gedung pencakar langit menjulang dari bawah ke atas. Yang terpenting bagimu sekarang adalah membangun fondasimu. Lagi pula, memiliki fondasi yang kuat saja tidak cukup. Aku masih harus melihat pemahamanmu. Saat Paman Liu berbicara, dia melepas mantelnya, memperlihatkan otot-ototnya yang gelap. Sulit untuk membayangkan seorang lelaki tua berusia 70-an memiliki otot sekuat itu. Aku akan berlatih satu set Wing Chun Fist sekarang. Mari kita lihat seberapa paham kamu. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai memperlihatkan gerakannya satu persatu. Saat itu, Ye Feng merasa haus. Sambil menonton Paman Liu berlatih, ia berjalan ke pavilion, mengambil cangkir teh di atas meja batu, dan meminumnya. Su Jingxin ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia pernah meminum secangkir teh itu sebelumnya, dan masih ada bekas lipstiknya di mulut cangkir. Dalam kasus ini, bukankah mereka berdua? Memikirkan hal itu, dia langsung tersipu. Untungnya, Ye Feng sepenuhnya fokus pada tinju Paman Liu dan tidak melihat rasa malunya. 10 menit kemudian, Paman Liu menyelesaikan serangkaian gerakan dan berbalik menatapnya. Sekarang, ulangi teknik tinju yang baru saja aku gunakan. Ye Feng berada dalam posisi yang sulit. Kamu melakukannya terlalu cepat tadi, aku tidak ingat banyak. Paman Liu tersenyum tipis. Kamu tidak punya dasar bela diri, dan kamu tidak mengerti prinsip setiap gerakan. Wajar kalau kamu tidak bisa mengingatnya. Latihlah gerakan sebanyak yang kamu ingat. Aku hanya ingin melihat kemampuan pemahamanmu. Melihat dia sudah berkata begitu, Ye Feng tidak punya pilihan selain berjalan mendekat. Dia teringat gerakan-gerakan yang baru saja diperagakan Paman Liu dalam benaknya dan mulai menirunya. Paman Liu berdiri di samping dengan kedua tangannya di belakang punggung, tampak seperti seorang ahli. Sebenarnya, alasan mengapa dia bertindak seperti itu adalah karena dia punya niat untuk menyulitkan Ye Feng. Faktanya, jika dia benar-benar mengajarkan teknik tinju, dia pasti tidak akan bisa mempelajari teknik tinju yang begitu sulit pada tahap pertama. Namun, seorang jenius seperti Ye Feng sangat bangga. Oleh karena itu, dia telah memperagakan teknik tinju yang cukup sulit untuk sengaja mempersulit Ye Feng. Selama Ye Feng tidak tampil baik, dia akan punya alasan untuk memukulnya. Namun, tepat ketika rencana Paman Liu akan berhasil, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Karena ini adalah pertama kalinya Ye Feng bertinju, dia tidak terbiasa pada awalnya, dia sangat canggung. Akan tetapi, saat ia melakukan setiap gerakan dan sikap, ia memiliki perasaan samar-samar bahwa ia memahaminya. Serangkaian teknik tinjunya menjadi semakin kuat. Bahkan Su Jingxin yang berada di pavilion pun keluar karena terkejut. Paman Liu, apakah dia pernah belajar jurus Wing Chun sebelumnya? Dia melihat gerakan Ye Feng cukup terorganisasi dan sepertinya ini bukan kali pertamanya. Itu tidak mungkin. Dia jelas tidak punya latar belakang bela diri. Paman Liu juga bingung. Dia telah memeriksa tubuh Ye Feng sebelumnya dan sangat yakin bahwa dia tidak berlatih seni bela diri apapun. Namun, teknik tinju Ye Feng terlalu bagus. Dalam keadaan normal, mustahil mencapai level tersebut tanpa setidaknya 1 atau 2 bulan kerja keras. Anak ini benar-benar monster. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.